Guys, saya sekarang berada di Tembagapura di Grasberg, tempat dimana kita sering mendengar bahwa di tempat inilah salah satu investasi terbesar di Indonesia. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing di Indonesia. Perusahaan asing yang semulanya bernama McMoran dan beberapa perusahaan-perusahaan asing mitra kerja. McMoran merupakan perusahaan asing milik Amerika Serikat. Tentu sudah berpuluhan tahun lamanya perusahaan asing ini melaksanakan operasi di sini. Ya, hampir sejumlah tenaga kerja maupun profesional daripada perusahaan ini dikelola oleh perusahaan asing dan tenaga kerja asing dan lain sebagainya. Saya selaku senator Papua Barat hadir di tempat ini dan menyaksikan sendiri dan memiliki pikiran dan pandangan baik sebagai politikus tapi juga sebagai seorang Papua. Yang pertama guys, setelah Freeport McMoran beralih status menjadi Freeport Indonesia, guys, Freeport Indonesia. Nah, artinya bahwa mayoritas pemegang saham hari ini adalah pemerintah Republik Indonesia. Hal yang menjadi harapan dan keinginan kita semua bahwa kontribusi Papua bagi negara ini, saya ingin memberikan suatu penekanan kepada kita semua warga negara Republik Indonesia bahwa kontribusi Papua dalam negara Republik Indonesia yang pertama adalah Papua, tokoh-tokoh Papua yang tergabung dalam pahlawan revolusi, ya, seperti Frans Kasiepo, Martin Inday dan lain-lainnya juga turut berkontribusi dalam mendeklarasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, bahwa integrasi Papua ke dalam negara Indonesia tidak sebatas membawa suatu beban atau harapan hampa, tapi integrasi Papua ke negara Indonesia dengan seluruh tumpah darah dan seluruh sumber daya alam, bahwa Papua dengan sumber daya alamnya diberikan pada negara untuk dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan manfaat bagi pembangunan di daerah dan di negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan ini kan menjadi kerinduan kita semua. Kerinduan di mana negara mampu mengelola sumber daya alam dengan sebesar-besarnya bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan konstitusi kita, bahwa negara memberikan keadilan sosial, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia di mana saja berada. Ketika Papua memberikan sumber daya alamnya, memberikan baik tambang, perikanan, kelautan, dan semua tambang-tambang di Papua ini, suatu harapan besar bahwa ayo pemerintah berpikir bagaimana membangun Papua. Bagaimana pemerintah atau negara Republik Indonesia berpikir untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi sejauh lebih daripada itu, kami sebagai rakyat Papua berharap bahwa sumber daya alam yang kami miliki tentu memiliki manfaat tersendiri bagi rakyat Papua, yaitu sumber daya alam ini mampu mensejahterakan rakyat Papua, membangun Papua. Kami juga berharap investasi sumber daya alam di Papua juga harusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Guys, yang kedua yang paling penting saya ingatkan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, jangan berpandang remeh terhadap rakyat Papua. Ya. Jangan berpandang remeh terhadap rakyat Papua, apalagi rakyat Papua dipandang tak ada manfaat dan
sekadar manfaat dan bahkan dipandang rasis kepada rakyat Papua. Ya, saudara-saudara kami yang ada di Indonesia Barat, yang ada di Indonesia Tengah, dan di mana saja berada, saya ingatkan bahwa Papua telah memberikan kontribusi besar bagi negara, dan rakyat Papua harus mendapat tempat yang layak dan terhormat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kata-kata rasis itu tidak boleh dan tidak boleh ada yang dijustifikasikan kepada rakyat Papua. Sudah cukup rakyat Papua memberikan sumber daya alamnya kepada negara ini untuk membangun negara Republik Indonesia. Dan kini waktunya rakyat Papua harus dihargai dan dihormati. Diberikan kedudukan, diberikan harkat dan martabat sebagai wujud kompensasi sosial dan politik kepada rakyat Papua. Guys, saya pikir semua orang, kita sebagai warga negara tentu akan sepakat bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa negara ini telah memberikan jaminan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, dari puncak Grassberg Tembagapura, saya memberikan pesan kepada kita semua untuk mari negara Republik Indonesia yang kaya raya ini, negara yang memiliki potensi sumber daya alam ini, mari dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan konstitusi kita. Terima kasih.